Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di channel Bincang Budidaya Udang Faname. Sebagai prolog, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman atau komen dari teman-teman sekalian yang ada di channel saya ini. Oke, yang pertama itu ada yang tanya dari Anto Tritim. Ini pertanyaannya ya, itu fermentasinya mas bertahan berapa lama? Ini maksudnya kemarin saya buat fermentasi. Nah itu saya kemarin cerita itu ada dua fermentasi. Ada lakto yang didapatkan dari M4, lactobacillus maksudnya ya. Kemudian untuk penumbuhan plankton itu praman katul. Untuk fermentasi saya biasa menggunakan sekali pakai, sekali buat langsung tebar. Jadi di peram itu selama 48 jam atau 2 hari. Jadi saya rasa sudah cukup. 2 hari itu baru kita tebar. Pertama saya buat praman katul. Teman-teman tahu katul? Biasanya bisa pakai katul, bisa pakai bungkil kedelai atau sebagainya. Tapi saya tidak pernah, karena di sini katul mudah. Jadi saya pakai katul ditambah sebagai makanannya itu molase, ditambah lagi M4 kalau saya guys, sebagai pengurainya juga, ditambah ragi. Itu aja, ditambah airnya sedikit, baru setelah 48 jam itu disaring baru ditebar. Kemudian yang kedua, kalau M4 itu saya biar irit saja, dibuat kultur lagi, diperbanyak lagi, tambahin molase, diperam lagi hingga 48 jam baru ditebar. Itu setiap 4 hari sekali. 4 hari sekali saya gantian tebar biar imbang di SOP dari saya. Ditambah lagi tiap minggu diselingin mineral pagi biar keseimbangan plankton tetap terjaga ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Hayati vlog. Budidaya udang faname keren banget, semoga sukses terus, amin amin amin. Semoga terus harga udang bisa naik lagi ya Bu, doakan ya Bu. Semoga harga udang tetap kedepannya bisa lebih naik dan stabil, karena harga pakan semakin naik, harga udang kok semakin turun. Di sini harapannya kepada pemerintah agar bisa membuka akses yang lebih luas lagi, karena dari data yang ada Indonesia itu suplai udangnya masih sangat minim, sangat sedikit, jauh dari target. Tapi di lapangan harga udang itu kok bisa semakin turun ya. Ini memang perlu diketahui oleh para pembudidaya udang faname. Karena tolak ukurnya itu tetap di harga udang. Kalau harga udangnya stabil, harga pakannya juga paling tidak naik, itu sudah syukur alhamdulillah, bisa menyumbang terhadap devisa negara. Karena hasil udang ini diekspor secara tidak langsung, kita sudah menyumbang terhadap pemasukan negara, begitu. Dan juga membuka lapangan pekerjaan, karena di tambak saya ini pasti ada yang kerja. Itu tidak main-main sebenarnya. Walaupun gajinya tidak seberapa, kalau ditambah saya gaji 2,5 juta. Itu belum bonus. Tambah bonus biasanya pendapatan per 1 kali panen dalam rentang waktu 3 bulan bisa sampai ke 15 jutaan sebenarnya. Lebih lah kalau sekarang ini. Bisa ke 20 juta per 1 anak pakan atau feeder atau yang bekerja di tambak saya. Itu pegang dua kolam aja ya. Tapi kalau ada banyak tambaknya dan banyak pekerjanya, berapa yang sudah terbantu oleh pekerjaan ini, keluarga yang sudah terbantu. Tapi kalau budidayanya untung terus, makanya kita juga sebagai owner harus tetap belajar bagaimana cara mensukseskan budidaya itu. Terima kasih komennya Bu. Pakannya merek apa bos? Jadi 2 siklus saya sudah pakai produknya New Hope.
dengan tipe 98. Yang tipe ada dua ya, ada yang 98, ada yang 68. Yang 98 ini proteinnya lebih tinggi, 35. Protein 35. Kemudian yang 68 kalau tidak salah di bawahnya. Itu baru 2 siklus. Saya pengalaman pakai Nyohup, bagus. Kemarin ditambah yang satunya, tidak pernah keluar 3,1. Luasan 1500 keluar 3,1 ton. Dengan FCR 1,08. Bisa dikatakan 1 guys. Itu yang kemarin. Siklus ini mudah-mudahan tambah lebih sukses lagi. Karena siklus ini saya tambah tebar padat lagi. Dan ada target di mana target sekarang itu antara 6 sampai 7 gram DOC 40. Nanti saya buatkan video untuk samplingnya ya. Kemarin sudah saya cek di video sebelumnya, teman-teman lihat besarnya seperti apa. Tapi juga dosis pakannya lebih tinggi. Sebelumnya saya pakai Haida. Produknya Haida kan banyak. Ada yang tipe C, ada yang tipe D, ada yang tipe DT. Itu yang bagus itu tipe C. Kemudian DT, kemudian D, kemudian DT. Itu yang paling jelek DT. Biasanya dipakai di pelet sudah, baru pakai DT. Pengalamannya sih saya pakai Haida ya lumayan karena sudah lama pakai juga di Haida dan tidak pernah rugi. Tapi memang lumpur lebih banyak kalau pakai Haida itu di awal-awal. Tidak tahu ya, tidak tahu kenapa. Karena bukan menjelekkan Haida, kita hanya membandingkan dan tidak mengunggulkan Nyohup. Saya bukan dari sales pakan. 2 siklus itu bukan jadi parameter yang mengatakan ini lebih bagus, enggak. Tapi sementara saya katakan lebih bagus sementara ya. Nanti juga akan berubah, tergantung dari kualitas pakannya juga. Nah, bagaimana terhadap pengaruh air? Ke air juga memang dari Nyohup. Kalau saya lihat di petak 1 ini, karena mungkin tebar padat, kurang ya. Kurang stabil ya airnya. Kalau di yang lebih luas itu lebih stabil. Salinitas berapa dan benurnya apa bosku? Salam dari TK Lekung Barat Batang-Batang. Salam bosku dari Gerujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Salam sukses selalu. Jangan lupa tetap berusaha. Oke, saya jawab ya. Di tambak ini lebih dekat sama laut, tapi salinitas lebih rendah. Di sini 18. Kalau yang di tambak satunya lebih jauh dari laut, tapi salinitasnya lebih tinggi, 25 salinitasnya. Untuk benur saya pakai sudah kali ini saya pakai PAA Situbondo. Sebelumnya pakai Daru, sama juga dari Situbondo. Kemudian sebelumnya saya yang selama saya pakai pengalaman ya, itu pakai PAA bagus. Daru itu ketika sampai benurnya mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah juga bagus. Banyak matinya, maksudnya ada mati, mungkin PL-nya PL besar ya. Daru. Kalau yang PAA PL 9 itu bagus. Kemudian sebelumnya saya pakai PAA. Pernah pengalaman pakai UAS, tapi itu kualitasnya kurang bagus, kebetulan ya kurang bagus. Katanya teman-teman sekarang sudah bagus. Kemudian Heisenor. Nah, kalau Heisenor itu relatif bagus, tapi kematiannya banyak juga. Begitu. Oke, terima kasih ya. Semoga tercerahkan dialog singkat ini. Jangan lupa terus ikuti. Oh iya, nanti kita akan sampling ya. Lihat videonya di proses sampling. Kira-kira mencapai tidak yang saya targetkan? Antara 6 sampai 7 gram. Itu sebenarnya target yang sangat tinggi. Kalau dapat 6 saja, sudah 6 gram, itu sudah bagus. FCR-nya pasti di bawah 1. Kalau dapat 6 saja. Nah, tonasinya sudah tinggi. Pakan baru berapa, kalau yang di sini 12 kilo. Yang satunya sudah 16 kilo. DOC-nya baru 40 hari guys. Oke, sekian ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.